Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik-baik aja kan? Apa ada yang kurang sehat? Alhamdulillah sehat dong, Bu. Baik, alhamdulillah kalian sehat semua. Hari ini kita belajar tentang pengertian perusahaan. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu belum perusahaan itu apaan? Oke, kalau nggak ada yang ngejawab, Ibu bacain. Apa itu arti pengertian perusahaan? Pengertian perusahaan secara bahasa yaitu kegiatan suatu pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara tertentu dengan tujuan mencari keuntungan. Dilihat dari operasionalnya, perusahaan merupakan suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan cara mengolah sumber daya input, modal, dan tenaga kerja untuk diproses menjadi produk yang dihasilkan atau sebuah jasa. Nah, si hasil produk atau jasa ini nantinya akan dibeli oleh konsumen. Lalu, perusahaan itu ada jenis-jenisnya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih jenis-jenis perusahaannya itu apa? Kalau yang tahu, Ibu kasih hadiah masker. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo dong. Vivi Rusti nggak bisa ngejawab. Dari tadi kamu ngobrol aja, lo baru masuk. Iya, maaf, Ibu. Coba jawab. Harus tahu, Ibu nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bisa jawab. Ada 3, Bu. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur. Benar jawabannya. Yeay, kamu dapat masker. Nanti pulang kamu ke Ibu dulu ya buat ngambil masker ini. Makasih banyak, Ibu. Masih ada beberapa hadiah yang tentunya buat siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalau yang diem aja ya udah rugi. Jadi nggak dapat hadiah deh. Baik, jadi jenis-jenis perusahaan itu ada 3. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa pengertiannya? Pengertian dari perusahaan jasa yaitu adalah perusahaan yang menghasilkan sebuah tenaga kerja atau keahlian atau perbuatan baik yang berguna bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Dalam dunia usaha, aktivitas produksi yang produk dihasilkan dari perusahaan adalah jasa yang dapat dijual kepada pelanggan. Biasanya contohnya yaitu jadi dokter, jadi guru, terus jadi tukang servis, atau jadi Gojek. Perusahaan jasa itu namanya juga jasa, pasti tidak berbentuk wujudnya tapi terasa manfaatnya bagi si pelanggan. Selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang pasti di sini udah pada tahu kan? Apa sih itu pengertian perusahaan dagang? Perusahaan dagang yaitu dagang dalam bahasa etimologi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia usaha, aktivitas produksi dan produk yang dihasilkan dari perusahaan dagang adalah memberi barang untuk dijual kembali ke pelanggan. Di sini tahu nggak contohnya perusahaan dagang itu apa aja? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Ya, coba dijawab. Contohnya warung sembako. Ya, benar jawabannya. Kenapa sih warung sembako itu bisa jadiin contoh perusahaan dagang? Menjual barang yang dapat dilihat, Bu. Ya, benar. Karena menjual barangnya secara nyata, bisa kita pegang, bisa kita lihat, nggak goib kayak jasa. Selain warung sembako, ada juga tuh minimarket, Indomaret, Alfamart, terus kayak grosir,
pasar. Lalu yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Manufaktur secara bahasa etimologi adalah membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Dalam dunia usaha, perusahaan manufaktur melakukan kegiatan proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipasarkan untuk dijual. Untuk dapat bersaing, biasanya nih perusahaan manufaktur akan berusaha meningkatkan nilai tambah terhadap barang yang diproduksinya. Contoh perusahaan manufaktur skala kecil yaitu biasanya industri rumahan seperti konveksi pakaian dan rumah makan. Mereka itu pakai ide kreatif ya biasanya kalau perusahaan seperti ini tuh. Kenapa sih konveksi pakaian bisa disebut perusahaan manufaktur? Emang kenapa, Bu? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jawab. Karena konveksi pakaian itu biasanya dia dia menambahkan nilai tambah. Misalkan nih ada perusahaan yang konveksi menjual baju polos. Kalau kita jual baju polosnya aja nih misalkan dengan harga 35.000. Tapi kalau misalnya kamu sablon atau kamu sekarang lagi dipakai eye clean, dikasih corak-corak kayak gitu kan, jadi ada nilai estetik kan, jadi tambah. Nah itu adalah perusahaan manufaktur disebutnya, menambah nilai pada suatu benda atau barang yang untuk dijual. Di sini ada nggak kira-kira yang punya perusahaan sendiri ya, bukan nggak perusahaan besar tapi usaha sendiri, kira-kira ada nggak? Di rumah saya rental PS, Bu. Oh, di rumah kamu bisa rental PS. Masih ada ya rental PS tahun 2020 kayak gini? Masih ada, Bu. Biasanya bocah-bocah nyewa, Bu. Itu disebutnya perusahaan apa kamu? Perusahaan jasa, Bu. Ya benar, perusahaan jasa ya. Terus ada lagi nggak yang punya usaha di sini? Ada nggak? Ada Bu, nenek saya buka warung sembako. Oh ya. Oh, di rumah kamu warung. Coba kamu itu termasuk perusahaan apa? Perusahaan dagang kan Bu? Ya benar. Di sini pada pinter-pinter ya, alhamdulillah ya Allah, murid ibu ternyata semuanya bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Apa karena dapat hadiah? Enggak lah, Bu. Kita memang pada cerdas. Kirain. Sekarang buka halaman 9. Di situ ada latihan. Coba kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Karena cuma satu soal ya, kebangetan kalau nggak selesai. Gampang kok itu jawabannya. Ada di buku, pokoknya harus baca-baca aja. Oh iya, satu lagi. Tolong ya kalau lagi belajar sama ibu harus HP-nya harus ditaruh. Jangan kayak itu tuh yang paling belakang tuh siapa namanya, ibu lupa. Kalian TikTokan aja ya itu ya. Nanti aja kalau TikTokan, nanti kalau kelar pelajaran ibu baru bisa TikTokan. Gak apa-apa dah sama ibu. Jangan pas lagi belajar main handphone, tolong ya, jangan. Ayo kerjain dulu, sekarang kerjain buruan. Bu, saya udah. Oh iya, duduk ya. Oke. Ayo siapa lagi yang udah? Nih baru cuman Alif yang udah. Ayo, udah habis ya waktunya. Oke. Latihan hari ini sudah cukup dan penjelasan hari ini juga udah cukup ya. Untuk minggu depan ibu kasih PR di halaman 13 nomor 3. Itu tolong dikerjakan. Ibu datang harus udah dikumpulin ya. Jadi nggak ada yang baru ngerjain. Kerjainnya harus di rumah. Mengerti semuanya? Ngerti Ibu. Oke. Baik, pelajaran hari ini menurut ibu sudah cukup ya. Jika ada kurang lebihnya atau ibu ada kata-kata yang
tidak menyenangkan hati kalian, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Oh ya, kita hari ini akan membahas materi tentang uang. Siapa di sini yang tidak tahu uang? Ya, semuanya tahu uang. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Coba di sini, anak-anak ada yang tahu pengertian uang tidak? Baiklah, yang lain? Ya, jadi uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Di dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Sampai di sini jelas anak-anak? Ya, bagus. Kita lanjut lagi. Jadi secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Paham anak-anak? Bagus. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan tentang materi ini. Ya, benar. Oke. Jadi secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Itulah pengertian dari uang. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter. Kalau zaman dulu, waktu ibu masih kecil, mungkin sebelum ibu ya, itu uangnya tuh pakai barter. Jadi kayak gitu. Sekarang udah ada uang, jadi lebih modern pakai uang. Barter itu tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan penukaran dan juga kesulitan dalam melakukan transaksinya, mungkin seperti itu ya. Jadi efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran kita. Jadi itulah pengertian dari uang dan juga penjelasannya mengenai
materi yang Ibu sampaikan pada pagi ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya kalau baik-baik saja. Oke, pada pertemuan kedua Ibu akan membahas tentang pengertian ekonomi. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak apa arti dari pengertian ekonomi? Nggak ada yang tahu nih? Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti pengertian dari ekonomi itu. Nah, di sini ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi sendiri mempunyai arti dari bahasa Yunani yaitu oikos atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dari data dalam bekerja. Nah, ekonomi banyak dibahas dalam sebuah ilmu khusus yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi, yang di dalamnya mencakup sosiologi, sejarah, antropologi, dan geografi. Beberapa bagian ekonomi yang berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi, bisnis, sains terapan, dan keuangan. Ada banyak sektor dalam ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Nah, sektor premier sendiri adalah sektor yang mengambil seluruh bahan dari alam secara langsung. Kalau misalnya untuk contohnya nanti ya, Ibu akan memberikan contohnya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini terus yang sektor sekunder itu adalah sektor mengolah hasil, dan sektor premier menjadi barang jadi, ya kan? Dan sektor tersier adalah sektor penghasilan jasa. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang pengertian ekonomi, dan Ibu pengen kalian tuh mengulangi kembali apa yang Ibu jelasin tadi tentang pengertian ekonomi itu, kan? Di sini akan Ibu panggil dari sesuai absen ya, oke? Nah, Leon, Ibu pengen tahu apa arti dari ekonomi yang Ibu sudah jelasin tadi. Kenapa kamu nggak tahu? Kamu dari tadi nggak memperhatikan Ibu. Kamu jangan kayak gitu lagi ya. Lain kali kalau misalnya Ibu menjelaskan tuh, kamu tuh dengerin, simak baik-baik. Kalau misalnya kamu ulangan nanti kamu bakal tahu tentang pengertian dari semuanya yang udah Ibu jelasin dari materi awal sampai akhir. Kamu juga nggak bisa lah kayak mengandalkan teman untuk mencari jawaban. Udah ya, pokoknya kamu mulai sekarang harus memperhatikan guru. Kalau misalnya lagi menjelaskan tuh perhatiin gitu, biar kamu tuh tahu, biar wawasan kamu tuh luas, biar tahu apa yang telah kamu pelajari. Oke. Udah ya, pelajaran nih buat semuanya. Kalau misalnya Ibu lagi menjelaskan itu tuh perhatiin, jangan asik ngobrol sendiri. Oke, lanjut ya. Cinta. Oke,
Apa pengertian dari ekonomi yang sudah Ibu jelasin tadi? Nah, ya, hampir mendekati. Ada lagi? Ya, Rahma? Apa pengertian dari ekonomi yang udah Ibu jelasin tadi? Ya, tepat. Jadi, pada kesimpulannya, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Itu dia. Nah, jadi itulah pengertian dari ekonomi. Jadi itu kita harus tahu apa pengertian ekonomi, terus seluk-beluk ekonomi itu kayak gimana. Karena kan nanti juga ekonomi itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa dasarnya ekonomi itu, ya kita gimana mau tahu gitu buat kedepannya dalam membahas suatu tentang ekonomi itu. Jadi ibu ini menerangkan tentang pengertian ekonomi buat kalian juga gitu. Jadi itu ya tadi, apa kesimpulannya semuanya? Nah iya, ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ya, kayaknya cukup sampai di sini aja penjelasan tentang ekonominya, dan materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini aja. Jika Ibu ada kesalahan kata, kekurangan kata, mohon dimaafkan. Ibu akhiri pelajaran kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.